Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Vanessa, yaitu saya sendiri, Abel, Selina, dan juga Vela. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang komunikasi verbal dan nonverbal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, karena sebagai makhluk sosial, manusia telah dikodratkan untuk dapat hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan cara berkomunikasi. Jadi, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan suatu berita atau pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang diberikan itu dapat dipahami. Halo, perkenalkan nama saya Vela. Setelah dijelaskan oleh teman saya apa itu komunikasi, perlu diketahui bahwa dalam berkomunikasi terdapat dua jenis komunikasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dua jenis komunikasi tersebut yaitu komunikasi verbal secara langsung dan komunikasi nonverbal secara tidak langsung. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung, yaitu berbicara langsung atau face to face, maupun dengan perantara media. Contohnya berinteraksi dengan menggunakan media sosial atau telepon genggam. Komunikasi verbal yang melalui tulisan dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti surat, chatting di media sosial, dan sebagainya. Komunikasi verbal sendiri adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Dengan pelaksanaannya, komunikasi lebih mudah disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Dengan komunikasi verbal, komunikan, baik pendengar maupun pembaca, dapat lebih mudah memahami pesan-pesan disampaikan. Selain itu, pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan atau dipahami oleh suatu komunitas. Simbol sendiri adalah bentuk paling sederhana dari bahasa. Jenis komunikasi verbal. Yang pertama, sisi pemberi. Jenis ini disampaikan oleh komunikator atau pemberi informasi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Hal ini disebut komunikasi aktif. Lalu yang kedua, sisi penerima jenis komunikasi. Ini dilakukan oleh komunikan atau penerima informasi. Jenis komunikasi ini terdiri dari pendengar dan membaca atau pihak yang menyerap ide, maksud dan informasi dari pihak lain. Hal ini disebut dengan komunikasi pasif. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh dan konteks lingkungan terlibat dalam komunikasi apapun. Bukan apa yang dikatakan dengan kata-kata, melainkan bagaimana dikatakan dan diungkapkan. Ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan melalui media, baik lisan maupun tulisan. Kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Ketiga, komunikasi cenderung bersifat dua arah. Keempat, kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi non-verbal. Ciri-ciri komunikasi non-verbal. Yang pertama, disampaikan dengan menggunakan isyarat atau gestur, gerak-geri atau movement, postur, para bahasa, kinesti atau sentuhan, penampilan, fisik, ruang, jarak, waktu, consumer product, dan artefak. Yang kedua, proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah maupun satu arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain.
Saya, Selena Florencia, akan memberikan kesimpulan mengenai penjelasan kami terhadap komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Komunikasi juga sebagai suatu proses penyampaian pesan ataupun informasi di antara beberapa orang. Komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berkomunikasi, serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana komunikasi terhadap masyarakat. Karena komunikasi melibatkan seorang pengirim pesan, penerima pesan, dan juga melakukan umpan balik satu sama lain. Sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan yang diterima dapat dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh si pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh si pengirim. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima tersebut dapat berupa kata-kata ataupun verbal dan tanpa kata-kata ataupun non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tindakan, dan sebagainya. Contoh dari komunikasi verbal adalah chat dengan menggunakan smartphone, pidato ataupun diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, membaca novel, menulis surat, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari komunikasi nonverbal adalah dengan tatapan mata, ekspresi wajah, sentuhan, hingga penampilan. Tentunya komunikasi sangat penting dalam bidang ataupun industri perhotelan. Contoh implikasinya, berkomunikasi dengan tamu di saat tamu tiba di hotel. Sangat penting untuk berkomunikasi dengan baik dan benar agar tamu merasa nyaman untuk tinggal di dalam hotel. Sekian dari penjelasan kami, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan kami. Terima kasih.